Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Emas adalah logam mulia yang telah dihargai selama berabad-abad karena keindahannya dan nilai intrinsiknya. Logam ini ditemukan dalam bentuk murni atau campuran dengan logam lain. Emas memiliki warna kuning khas dan bersifat tidak reaktif, artinya tidak mudah teroksidasi atau bereaksi dengan zat lain. Ini membuatnya tahan terhadap korosi dan mempertahankan kilauannya. Selain digunakan untuk perhiasan dan dekorasi, emas juga memiliki peran penting sebagai investasi dan cadangan nilai. Banyak negara dan investor individu menyimpan emas sebagai bentuk perlindungan terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Harga emas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan industri, kondisi ekonomi global, dan perubahan suku bunga. Secara kimia, emas memiliki simbol Au dan nomor atom 79 dalam tabel periodik. Keunikan emas dan nilai historisnya membuatnya tetap menjadi salah satu logam paling dicari di dunia. Emas juga memiliki sifat yang unik dalam konduktivitas termal dan listriknya. Meskipun umumnya digunakan untuk perhiasan dan investasi, emas juga ditemukan dalam aplikasi teknologi tinggi seperti elektronik, semikonduktor, dan peralatan medis. Proses penambangan emas dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah. Proses pengolahan emas melibatkan langkah-langkah seperti penghancuran batuan, pemisahan emas dari material lainnya, dan pemurnian untuk mendapatkan emas dalam bentuk murni. Selain itu, istilah standar emas pernah digunakan dalam sistem keuangan internasional, di mana nilai mata uang didasarkan pada cadangan emas yang dimiliki oleh negara. Meskipun tidak lagi umum digunakan, standar emas memainkan peran penting dalam sejarah keuangan dunia. Emas juga memiliki nilai simbolis dan budaya di berbagai masyarakat. Sebagai lambang kemewahan dan kekayaan, berbagai peradaban kuno dan modern telah menghargai emas sebagai simbol keabadian dan keindahan. Asal produksi emas di alam semesta. Emas diperkirakan telah diproduksi dalam nukleosintesis supernova, dan dari tabrakan bintang neutron, serta hadir dalam debu yang membentuk tata surya. Secara tradisional, emas di alam semesta diperkirakan terbentuk melalui proses penangkapan neutron cepat rapid dalam nukleosintesis supernova. Tetapi baru-baru ini telah dikemukakan bahwa emas dan unsur-unsur lain yang lebih berat daripada besi juga dapat diproduksi dalam jumlah banyak melalui proses dalam tumbukan antara bintang neutron. Dalam kedua kasus tersebut, spektrometer satelit pada awalnya hanya mendeteksi emas yang dihasilkan secara tidak langsung. Namun, pada Agustus tahun 2017, tanda spektroskopi unsur-unsur berat, termasuk emas, teramati oleh Observatorium Elektromagnetik dalam peristiwa penggabungan bintang neutron GW170817, setelah pendeteksi gelombang gravitasi mengonfirmasi peristiwa tersebut sebagai penggabungan bintang neutron. Model astrofisika saat ini menunjukkan bahwa peristiwa penggabungan bintang neutron tunggal ini menghasilkan emas antara 3 dan 13 kali massa bumi. Jumlah ini, bersama dengan perkiraan laju terjadinya peristiwa penggabungan bintang neutron ini, menunjukkan bahwa penggabungan tersebut dapat menghasilkan emas yang cukup untuk menjelaskan sebagian besar kelimpahan unsur ini di alam semesta. Teori asal asteroid. Karena bumi berbentuk cair saat terbentuk, hampir semua emas yang ada di awal bumi mungkin tenggelam ke dalam inti planet. Oleh karena itu, sebagian besar emas yang ada di kerak dan mantel bumi dalam satu model diperkirakan telah dikirim ke bumi kemudian, oleh dampak asteroid selama pembombardiran berat akhir, sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Emas yang dapat dijangkau oleh manusia, dalam satu kasus, dikaitkan dengan dampak asteroid tertentu. Asteroid yang membentuk struktur tumbukan Vredefort 2,020 miliar tahun lalu sering dianggap sebagai penyemaian cekungan Witwatersrand di Afrika Selatan dengan deposit emas terkaya di bumi. Skenario ini sekarang dipertanyakan. Batuan Witwatersrand yang mengandung emas diletakkan antara 700 dan 950 juta tahun sebelum tumbukan Vredefort. Batuan pengandung emas ini selanjutnya telah ditutupi oleh lapisan tebal lava Ventersdorp dan batuan supergrup Transvaal sebelum meteor tersebut menghantam, sehingga emas tidak benar-benar sampai di asteroid meteorit. Apa yang dicapai dampak Vredefort? Bagaimanapun,
adalah mendistorsi cekungan Witwatersrand sedemikian rupa sehingga batuan pengandung emas dibawa ke permukaan erosi saat ini di Johannesburg, di Witwatersrand, tepat di dalam tepi kawah asli berdiameter 300 km yang disebabkan oleh serangan meteor tersebut. Penemuan deposit ini pada tahun 1886 memicu demam emas Witwatersrand. Sekitar 22% dari semua emas yang dipastikan ada saat ini di bumi telah diekstraksi dari batuan Witwatersrand ini. Teori pengembalian mantel. Terlepas dari dampak di atas, sebagian besar sisa emas di bumi diperkirakan telah dimasukkan ke dalam planet ini sejak awal, saat planetisimal membentuk mantel planet ini, di awal penciptaan bumi. Pada 2017, sekelompok ilmuwan internasional menetapkan bahwa emas datang ke permukaan bumi dari wilayah terdalam planet kita, mantel, dibuktikan dengan temuan mereka di Masif Deseado di Patagonia, Argentina. Keterjadian, di bumi, emas ditemukan dalam beberapa biji dalam batuan yang terbentuk sejak zaman Prakambrium dan seterusnya. Ia paling sering terjadi sebagai logam asli, biasanya dalam larutan padat logam dengan perak yaitu sebagai paduan emas-perak. Paduan semacam itu biasanya memiliki kandungan perak 8-10%. Elektrum adalah emas elemental dengan lebih dari 20% perak, dan umumnya dikenal sebagai emas putih. Warna elektrum berkisar dari emas perak hingga keperakan, tergantung pada kandungan peraknya. Semakin banyak peraknya, semakin rendah kepadatan relatifnya. Emas asli terjadi sebagai partikel yang sangat kecil hingga mikroskopis yang tertanam dalam batuan, seringkali bersama dengan kuarsa atau mineral sulfida seperti emas semu yang merupakan pirit. Emas dalam keadaan asli juga ditemukan dalam bentuk serpi bebas, butiran atau nugget yang lebih besar yang telah terkikis dari batuan dan berakhir di endapan aluvial yang disebut endapan placer. Emas bebas seperti itu selalu lebih kaya pada permukaan vein pengandung emas yang terbuka, karena oksidasi mineral yang menyertainya diikuti oleh pelapukan, dan dengan membasuh debu tersebut ke aliran air dan sungai, di mana ia terkumpul dan dapat dilas dengan gerakan air untuk membentuk nugget. Emas kadang-kadang terjadi dikombinasikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikroba terkadang dapat memainkan peran penting dalam membentuk endapan emas, mengangkut dan mengendapkan emas untuk membentuk butiran dan nugget yang terkumpul pada endapan aluvial. Penelitian lain baru-baru ini mengklaim bahwa air di patahan akan menguap selama gempa bumi, menyimpan emas. Saat gempa terjadi, ia bergerak di sepanjang sesar. Air sering melumasi sesar, mengisi kekar. Sekitar 10 km di bawah permukaan, di bawah suhu dan tekanan yang sangat tinggi, air tersebut membawa karbon dioksida, silika, dan emas dengan konsentrasi tinggi. Saat terjadi gempa, sesar tersebut tiba-tiba terbuka lebih lebar. Air di dalam kehampaan langsung menguap, berubah menjadi uap dan memaksa silika, yang membentuk mineral kuarsa, dan emas keluar dari cairan dan ke permukaan di dekatnya. Air laut. Lautan dunia mengandung emas. Konsentrasi emas terukur di Samudra Atlantik dan Pasifik Timur Laut adalah 50-150 femtomol per liter atau 10-30 bagian per kuadriliun, sekitar 10-30 gram per kilometer kubik. Secara umum, konsentrasi emas untuk sampel Atlantik Selatan dan Pasifik Tengah adalah sama, gelombang 50 femtomol per liter, tetapi kurang pasti. Perairan dalam Mediterania mengandung konsentrasi emas yang sedikit lebih tinggi, 100-150 femtomol per liter, yang dikaitkan dengan debu atau sungai yang tertiup angin. Pada 10 bagian per kuadriliun, lautan bumi akan menyimpan 15.000 ton emas. Angka-angka ini adalah 3 tingkat besaran lebih sedikit dari yang dilaporkan dalam literatur sebelum tahun 1988, menunjukkan masalah kontaminasi dengan data sebelumnya. Sejumlah orang mengklaim dapat memulihkan emas dari air laut secara ekonomis, tetapi mereka salah atau melakukan penipuan yang disengaja. Prescott Jernegan menjalankan penipuan emas dari air laut di Amerika Serikat pada tahun 1890-an, seperti yang dilakukan seorang penipu Inggris pada awal tahun 1900. Fritz Haber melakukan penelitian mengenai ekstraksi emas dari air laut dalam upaya untuk membantu membayar reparasi Jerman setelah Perang Dunia I. Berdasarkan nilai yang dipublikasikan dari 2 hingga 64 ppb emas dalam air laut, ekstraksi yang berhasil secara komersial tampaknya mungkin dilakukan. Setelah menganalisis 4.000 sampel air yang menghasilkan rata-rata 0,004 ppb,
menjadi jelas bahwa ekstraksi tersebut tidak mungkin dilakukan dan dia mengakhiri proyek tersebut. Dengan semua karakteristiknya yang unik, emas tetap menjadi elemen yang menarik dan bernilai tinggi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Emas merupakan salah satu sumber daya alam paling berharga dalam meningkatkan perekonomian sebuah negara. Karenanya kekayaan alam berupa tambang emas menjadi salah satu aset berharga yang bisa dimiliki suatu negara. Tidak semua negara mempunyai sumber daya alam yang satu ini. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.